powership bagian belakang ini. Jadi ini bocor Mas Bro ya. Bisa belum melepas ini kita kendori dulu untuk baut L nya ini ya, karena untuk dia keluar lewat sela-sela ini, dan keluar lewat pembuangan ini ya. Oke Mas Bro, untuk powership sudah kita pasang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada kendala untuk unit Lohan 260 Ti. Ini untuk transmisi tipe ZF Mas Bro ya. Jadi ini kendalanya anginnya tekor ya, anginnya rembes atau keluar lewat di belakang powership ini atau knock off nya sini ya, untuk powership bagian belakang ini. Jadi ini bocor Mas Bro ya, bisa kedengaran untuk bocornya. Ini untuk transmisi tipe ZF seperti ini bocor. Jadi anginnya itu tekor terus Mas Bro ya. Kalau parkir, karena ini bocor seperti ini, dia tekor anginnya habis. Keluhan sopir untuk unit ini, angin tekor terus, keluhannya bocor di bagian powership, bagian belakang powership seperti itu. Jadi untuk giginya tidak masalah ya, enak aja, gigi kura-kura kelinci enak, cuma bocor di bagian belakang daripada powership ini seperti itu. Oke, kini kita buka ya, untuk powershipnya kita buka untuk bagian belakang ini. Untuk membuka ini, kalau bautnya ini masih 4, kita harus membuka powership ini. Tapi kalau bagian bawah ini dia kehalang ini ya, bagian transmisi yang atas ini, untuk ngencangi bautnya tidak bisa, jadi kita harus melepas powership ini seperti itu. Jadi kita melepasnya harus lepas ini ya, karena baut 13 ini masih lengkap ya, 4 biji. Biasanya yang paling susah dicabut sebelah sini, ini biasanya dihilangi ya bautnya, cuma pasang 3. Karena ini masih 4 seperti ini, kita harus lepas powership ini. Enak aja untuk melepasnya, kita lepas ini Mas Bro. Untuk tali giginya sama ini kita lepas, kita angkat seperti ini ya. Ini untuk tuas yang ke transmisi, ke powershipnya. Jadi selang-selangnya kita lepas. Ini untuk jalur angin standby, untuk blownya ini kita lepas seperti itu. Kita lepas untuk bautnya, ini baut 13 ya. Oke, kita lepas dulu, setelah itu kita bongkar untuk bagian belakang daripada powership ini ya. Ini untuk membagi anginnya seperti itu. Kita lepas dulu untuk powershipnya ini Mas Bro, semangat terus. Oke Mas Bro, jadi powership sudah kita buka ya. Ini untuk bagian powership sudah kita buka, jadi yang kita lepas baut yang tengah ini ya, baut ini yang 6 sama baut 2 ini kita lepas. Yang baut 2 ini tidak usah kita lepas, karena untuk baut 4 ujung-ujung ini sebagai tutupnya nih ya, buat tutupnya. Kalau kita lepas semua nanti tutupnya kebuka seperti itu. Jadi yang kita lepas bagian tengahnya ini sama ujung, buat ujung ini. Jadi kita lepas. Jadi ini ya, ini sudah saya lepas satu bautnya. Jadi nanti saya pasang 3 aja, biar kalau ada kendala untuk bagian belakang transmisi ini atau powership ini, knock off ini, kita tidak usah melepas powershipnya. Jadi langsung kita buka ini ya, baut ini 3 ini, karena baut 3 ini bisa dilepas dari luar, tapi untuk bagian yang sini dia susah sangkut sama transmisi yang atas ya. Seperti itu. Untuk kita membuka yang ini enak aja, kita buka bagian bracketnya yang sini Mas Bro ya, yang menghubungkan powership bor 14 sama ini ya, bor 14 kita buka, kita angkat, kita cabut seperti itu aja, kita juga nyabut ke atas. Oke, setelah itu kita buka untuk bagian belakang daripada powership ini. Kita lihat untuk bagian yang di dalamnya, yang bagian yang bocor Mas Bro ya. Oke, semangat terus. Oke Mas Bro, jadi ini untuk knock off nya atau bagian belakang daripada powership ini, bautnya sudah saya lepas. Jadi ini jangan lupa sebelum melepas ini kita kendori dulu untuk baut L nya ini ya, karena untuk membuka tutup bagian belakang ini kita harus membuka baut L ini, atau pakai L sepertinya, L skin 6 ini untuk L nya. Oke, kita cabut seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya kita buka seperti ini ya. Jadi ini kita buka dulu untuk baut L nya ini ya, soalnya yang bocor ini ya. Jadi bisa dipastikan ini untuk bagian sealnya yang di sini ya, seal yang di sini ada yang pecah atau sudah aus Mas Bro ya. Kita buka dulu ya, ini untuk baut L nya ini. Buka dulu. Oke, ini sudah saya buka untuk murnya atau bautnya ya.
buka ini untuk palepnya ya. Nah ini bagian palepnya. Oke, kita buka, kita lihati untuk palepnya ini Mas Bro ya. Nah ini kelihatan ini untuk penyebabnya ya. Jadi ini pecah Mas Bro ya, untuk karetnya pecah ya, ini pecah. Jadi angin ini dia rembes ya, dia keluar lewat sela-sela ini, sela-sela yang ini, sela-sela karet ini ya. Karena ini pecah jadi angin rembes lewat sini dan keluar lewat pembuangan ini ya, lewat pembuangan belakang ini. Jadi ini aturannya tidak boleh seperti ini, aturannya seperti ini. Ini untuk karetnya ya. Jadi begitu ini mainnya seperti ini ya. Jika posisi kura-kura kelinci dia main ya, nekan, jadi angin dia akan melewati ini Mas Bro ya. Untuk anginnya dia melewati ini karena kena dorongan dari sini ini ya, kedorong ini, dia nekan ini ya. Ini sebagai pengunci angin Mas Bro ya. Yang bagian ini sebagai pengunci angin, dia ketekan karena posisi kelinci, jadi angin yang dihasilkan ini, kita pasang lagi ini ya, angin yang dihasilkan ini ketekan ini ya, posisinya kena power shift ini, bagian ini ya, dalam ini tekan, dia anginnya lewat sini ya, sela-sela ini. Itu sama kalau posisi kura-kura sama, dia nekan juga, posisinya nekan juga seperti ini, dia angin akan dihasilkan lewat sini ya. Jadi sini nutup, kalau nutup angin yang dari sini lewat celah ini dia ketutup seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara mainnya Mas Bro ya. Jadi begitu perpindahan, dia sisa angin itu akan keluar lewat sini, ke sini ya. Ini posisi umpamanya posisi kelinci ya, dia ketekan seperti ini dan angin akan lewat sini ya, setelah ini, setelah yang di dalam ini, dan melewati ini jalur angin yang di sini seperti itu, jalur angin ini ya, dia angin akan lewat sini ya, karena ini kedorong maksudnya, kedorong ini, di angin akan lewat sini ya, lubang ini. Itu posisi kelinci, dia ini untuk posisi kura-kuranya dia kembali normal, kunci anginnya. Jadi untuk posisi kelinci dia kebuka seperti ini dan anginnya mengalir lewat sini seperti itu, kurang lebih seperti itu Mas Bro. Oke, kita ganti dulu untuk karetnya ya. Ini untuk karetnya agak susah ya kita mencari karena ini ada stok, untuk bagian belakang ini ada stok satu, jadi nanti kita ambil karetnya, kita pasang di sini ya. Oke, kita buka dulu untuk bagian stok satunya ini Mas Bro ya. Pas satunya kita ini udah rusak ya, jadi kita ambil karetnya, nanti kita pasang di sini. Oke Mas Bro, jadi ini yang stoknya ya, stoknya kita ambil buat dipasang di sini, stok daripada bagian belakang daripada power shift ini atau knock off-nya ya, sebagai untuk perpindahan kura kelinci ya. Ini palepnya seperti itu kok. Jadi ini yang pecah itu, ini yang pecah kita ganti sama yang ini bekas ya, tapi masih bisa ya, ini bekas tapi masih bisa dipakai, yang baik ininya. Kita pasang yang ini ya, yang stoknya yang itu kita ambil, kita pasang di sini. Jangan lupa dikasih grease nanti Mas Bro ini ya, supaya lebih enak untuk masangnya atau waktu mainnya ini ya, seperti itu. Nanti kita pakai grease, kita kasih grease ini, kita pasang di sini seperti itu. Oke, lanjut kita pasang untuk power shiftnya Mas Bro, atau bagian belakang daripada power shift ini. Setelah itu kita tes ya untuk persnelengnya apakah masih bocor atau tidak, seperti itu. Oke, jadi paham ya penyebabnya untuk masalah power shift ini bocor
penyebabnya ada di sini ya. Untuk karet valve-nya ini pecah, jadi seumpamanya kita waktu posisi netral ya, posisi kura-kura atau kelinci, dia akan rembes ya anginnya, karena untuk penekanan karet ini dia ke anginnya lewat celah ini ya, dia menekan ke sini ya, dia posisinya seperti ini, dia akan rembes ya, karena ini sebagai pengunci angin Mas Bro ya. Begitu waktu kita pindah kelinci atau kura-kura semuanya seperti itu, dia akan tekan ke belakang seperti ini ya, dia akan tekan seperti ini. Jadi angin yang dari sini, angin dari belakang sini, angin standby, dia akan lewat sini ya, lewat sini, lalu keluar lewat lubang ini ya, langsung ke bagian valve kura kelinci yang ditransmisi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita pasang dulu untuk valve-nya ini, hasil valve-nya ini. Oke, semangat terus Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk power shift sudah kita pasang ya, untuk bagian belakangnya atau knobnya sudah kita pasang. Setelah itu kita pasang di transmisi. Jadi sebelum kita pasang kita kasih lem berat seperti ini tipis ya, karena ada packingnya. Ini packingnya paknya sobek, jadi kita kasih dikit ya untuk bagian-bagian yang sambungan pak yang enggak ada, ini kita kasih lem berat seperti ini. Tujuannya nanti oli transmisi tidak rembes lewat sampingnya sini, seperti itu. Oke, kita pasang dulu untuk power shiftnya. Setelah ini kita tes apakah masih bocor untuk transmisinya, seperti itu. Oke, semangat terus Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi untuk pemasangan ini ya, jangan lupa dikasih grease ininya, sama ini kita kasih grease nanti dikit supaya lebih enak, tidak aus, cepat aus ya bagian atas sini. Jadi untuk bagian yang power shift yang sini saya kasih selang seperti ini ya, rata-rata saya kasih selang seperti ini biar lebih awet. Kalau kita pakai yang plastik yang kecil itu dia tidak awet ya, cepat aus dan pecah. Kalau kita kasih karet seperti ini dia lebih aman Mas Bro ya, lebih awet. Oke, lanjut kita pasang untuk ini Mas Bro, bracketnya menghubungkan tali gigi sama power shift. Oke, pasang dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk power shift sudah kita pasang seperti ini. Lanjut kita tes untuk mobil ini apakah masih bocor untuk di bagian belakang daripada power shift ini Mas Bro, atau knock off ya, sebagai valve untuk kura kelincinya, seperti itu. Oke, kita hidupi dulu untuk mobilnya, setelah itu kita lihati untuk power shiftnya. Oke Mas Bro, ini kita ngisi angin ya, ini usahakan sampai di 6 balok, nanti kita matikan. Setelah itu kita cek untuk yang di power shiftnya apakah masih bocor atau tidak. Oke, kita isi angin dulu ini sampai 6. Oke Mas Bro, jadi ini sudah di 6 balok ya untuk anginnya. Kita matikan dulu untuk mesinnya supaya lebih jelas kita lihati untuk yang rembes tadi yang di power shift apakah masih bocor, seperti itu. Oke, kita lihati dulu untuk power shiftnya Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi ini yang di power shift aman ya, tidak ada rembes tadi, ini keluar karena sel yang di dalam atau valve-nya, karetnya itu retak ya, jadi anginnya lewat celah-celah yang retak itu. Jadi ini aman ya untuk power shiftnya. Bagian belakang ini untuk pembuangan, angin pembuangan tidak rembes atau tidak bocor. Oke, lanjut kita cek untuk kita tes kura kelincinya apakah enak, perpindahannya cepat apa tidak, seperti itu. Sama giginya kita tes nanti. Oke, kita tes dulu untuk giginya sama kura kelincinya kita tes Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tes untuk kura kelincinya ya. Ini posisi angin 7 ya Pak, sampai 6. Untuk ngetes rem atau masukkan gigi, usahakan angin yang di sini sampai 6 balok ya, jangan sampai kurang daripada 6 atau di bawah 5, jangan sampai ya. Pastikan ini di 6 lebih lah paling tidak, supaya tenaga angin bisa maksimal ya. Oke, kita tes untuk kura kelincinya. Enak ya ini, untuk perpindahannya cepat ya, tidak lambat. Oke, untuk kura kelinci tidak masalah. Untuk giginya aman ya, enak aja giginya. Ini untuk gigi kelincinya, gigi 56 nya enak, 56, 78 nya juga enak Mas Bro. Oke, jadi penyebab untuk angin bocor pada transmisi untuk tipe ZF yaitu ada di bagian belakang daripada power shift itu, knock off, itu valve-nya atau seal-nya atau karetnya yang di dalam itu retak ya. Jadi angin itu lewat situ karena di situ ada angin standby ya, angin high-low yang selalu ada tekanan angin. Jika itu retak, itu pasti akan keluar lewat situ ya anginnya, lewat celah-celah yang retak itu. Oke,
Jadi seperti itu. Untuk masalah Pinuluhan 260 TE transmisi step, untuk angin keluar di power shift seperti itu ya. Penyebabnya ada di sealnya yang retak. Jadi seperti itu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.